sekali kita bisa berjumpa kembali di Forecast, podcastnya KPP PMA 4 bersama saya Malatika Septiasari dan dengan dua narasumber kita hari ini dengan Pak Roni Zakaria dan juga dengan Pak Sigit Ikhwan Prasetyo atau Mas Bejo. Salam sehat semua. Ya, kawan pajak, sesuai tema nih kita hari ini mau bahas tentang apa. Nah, jadi apa dia mau kita bahas nih? Apa coba? Apa yang mau kita bahas adalah APA kawan pajak, APA Advanced Pricing Agreement atau kesepakatan harga transfer. Nah, di mana sebenarnya terkait hal ini bukan pengaturan baru ya. Sebelum ini sudah diatur tentang APA ini di PMK 22 tahun 2020. Nah, sekarang disempurnakan dengan PMK 172 tahun 2023. Nah, di podcast kita kali ini kita akan membahas terkait APA ini ya, yang di PMK 172 2023, khususnya terkait pasal 55 sampai pasal 71. Di mana di PMK 172 ini ada penambahan terkait pengaturan APA multilateral dan juga penghapusan sanksi STP untuk pemberlakuan mundur pelaksanaan APA. Kawan pajak semua, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang APA, kita perlu tahu dulu nih APA ini apa. Jadi APA itu perjanjian tertulis antara DJP dengan wajib pajak maupun mitra otorita negara P3B ya. Nah, manfaat APA itu apa sih manfaat APA? Jadi manfaat APA itu untuk WP maupun untuk DJP, yang pertama adanya kepastian perlakuan perpajakan atas transaksi afiliasi, dan yang kedua juga memitigasi resiko terjadinya sengketa terkait transfer pricing. Nah, mungkin nggak perlu panjang lebar lagi, kita langsung saja nih dengar penjelasan Pak Roni dan Pak Sigit terkait APA ini. Mungkin yang pertama Pak Roni, siapa saja yang bisa mengajukan APA ini? Ya, APA ini bisa diajukan oleh wajib pajak Badan Dalam Negeri ya. Kepada siapa? Kepada Direktur Jenderal Pajak, UP-nya ke Direktur Perpajakan Internasional ya, dengan mengajukan permohonan. Jadi apabila wajib pajak Badan Dalam Negeri mengajukan APA, maka ada 3 opsi ya, yaitu unilateral APA, bilateral APA, dan multilateral APA. Sedangkan jika memang wajib pajak luar negeri mengajukan APA ke Competent Authority di negara mitra, nanti akan ada pemberitahuan tertulis dari Competent Authority ke DJP, dan DJP akan memberitahukan secara tertulis ke wajib pajak dalam negeri. Baik, mungkin selanjutnya nih, kapan kira-kira wajib pajak bisa mengajukan APA? Misalkan mereka mau mengajukan untuk tahun 2025. Nah, bisa mulai kapan pengajuannya itu Mas Sigit? Baik, sesuai dengan kata-katanya ya, APA itu adalah sebelum kejadian. Normalnya adalah sebelum kejadian transaksi afiliasi. Berarti yang sebelum kejadian, karena ini sudah tahun 2024, berarti untuk tahun 2025 contohnya. Contohnya pengajuannya adalah sekarang. Pak Roni menjelaskan sebelumnya bahwa 6 sampai 12 bulan atau 12 sampai 6 bulan. Sekarang posisi Maret. Berarti masih masuk untuk tahun pajak 2025 sampai 2029 kalau pengen mengajukan 5 tahun. Bagaimana ketentuan tentang rollback atau mundur ya? Pengajuan mundur bisa dilakukan itu sepanjang tidak ada ketetapan atau tidak mendahului daluarsa penetapan, berarti bisa juga 5 tahun 2020 sampai 2024 ya. Jadi untuk tahun 2025 bisa disimpulkan paling lambat nih akhir Juni gitu ya. Akhir Juni ya. Betul. Jika sudah lewat Juni maka itu untuk tahun berikutnya ya Pak. Iya, betul. Baik, Pak Roni, untuk selanjutnya kan ketika nanti WP mengajukan permohonan sudah masuk nih ke KPP ya, ke KPP terdaftar. Lalu proses yang ada di DJP itu seperti apa terkait APA ini? Proses yang ada di DJP ini nanti setelah masuk permohonan ya, bicara berarti sudah masuk permohonan, nanti akan ada pemberitahuan dari DJP dalam waktu maksimal 1 bulan ya. Jadi setelah penelitian formal oleh DJP bisa pemberitahuan tertulis, akan ada pemberitahuan tertulis mengenai apakah APA ini bisa ditindaklanjuti atau tidak, seperti itu. Ini akan disampaikan kepada wajib pajak dan juga kepada mitra P3B. Lalu setelah
itu WP ini punya kewajiban untuk menyampaikan kelengkapan dokumen ya. Menyampaikan kelengkapan dokumen di sini WP menyampaikan kelengkapan dokumen paling lama 2 bulan. Jadi 2 bulan dikasih waktu untuk menyampaikan ada laporan keuangan 3 tahun terakhir, TPDoc 3 tahun terakhir, dan penjelasan rinci penerapan PKKU yang diusulkan. PKKU ini singkatan dari prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Ini adalah translation dari Arm's Length Principle. Untuk penjelasan rinci penerapan PKKU ini sebenarnya kawan pajak bisa lihat di lampiran N PMK 172. Jadi sudah ada di situ untuk penjelasan rinci ya. Jadi batas waktu 2 bulan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk segera ya. Jadi tidak perlu nunggu 2 bulan, WP udah bisa, misalnya seminggu udah bisa mengajukan kelengkapan, silakan. Lebih cepat lebih bagus. Nanti akan lebih cepat selesai. Setelah selesai disampaikan dokumen kelengkapan, nanti WP bisa diuji secara material oleh DJP. Jadi DJP akan menguji secara material, ini bisa bentuknya bisa datang, visit, bisa wawancara, bisa rapat, ya, bisa permintaan dokumen, pengujian material, juga bisa pemeriksaan untuk tujuan lain. Dalam hal memang belum ada pemeriksaan TPDoc untuk 3 tahun terakhir ya, dan juga ada permintaan untuk rollback ya. Nah seperti itu. Jadi maksimal untuk pengujian material ini waktunya hanya 6 bulan. Setelah lewat periode pengujian 6 bulan tadi, proses berikutnya adalah perundingan. Perundingan ini maksimal hanya diberi waktu 12 bulan ya untuk unilateral EPA, sedangkan untuk bilateral dan multilateral EPA bisa sampai 2 kali 12 bulan. Jadi nanti akan ada kesepakatan berupa naskah EPA atau persetujuan bersama. Proses berikutnya nanti setelah selesai ya perundingan, maka harus terbit keputusan oleh DJP tentang pembelakuan EPA. Itu harus terbit dalam waktu 1 bulan ya, seperti itu. Jadi setelah proses yang panjang ini ya Pak Sigit ya bisa berjalan sampai bertahun, 1-2 tahun mungkin ya. Nah itu dokumen apa yang bisa WP dapatkan gitu setelah hasil perundingan EPA ini? Baik, berarti perundingan itu akan menghasilkan 2 opsi. Yang pertama tidak sepakat, ya. Kalau tidak sepakat berarti nanti juga ada surat pemberitahuan, ya kan gitu. Yang kedua adalah sepakat. Nah, kalau sepakat ini hubungannya nanti kalau hubungannya dengan negara mitra berarti ada keputusan bersama. Kemudian kalau hubungannya dengan unilateral dengan WP berarti ada naskah EPA, ya, naskah EPA. Dan dalam jangka waktu 1 bulan tadi disampaikan Pak Roni harus disampaikan surat pemberlakuan penetapan harga transfernya, seperti itu. Kemudian begini, setelah itu kan nanti akan dilaksanakan ya, nanti dijelaskan oleh Pak Roni, dan nanti akan ada evaluasi dan seterusnya kayak gitu. Jadi WP nanti akan mendapatkan naskah EPA gitu ya, baik berupa unilateral atau bilateral atau multilateral tergantung apa permohonan WP ya. Naskah EPA. Nah, lalu setelah menerima itu apa yang WP lakukan? Bagaimana dalam melaksanakan EPA ini, Pak Roni? Ya, jadi untuk pelaksanaan EPA ini WP pertama-tama ini harus menyampaikan SPT badan yang di dalamnya itu memang sudah mengikuti apa yang sudah disepakati dalam EPA, seperti itu. Jika di SPT PPA badan itu memang tidak sesuai dengan EPA, ini bisa dilakukan pembetulan ya, kasih kesempatan. Tapi kalau tidak dibetulkan juga nanti ya dianggap tidak melaksanakan kesepakatan, seperti itu. Bila DJP ini belum melakukan tindakan pemeriksaan ya, berarti atas tahun-tahun yang periode EPA itu bisa dilakukan pembetulan apabila memang terdapat pajak yang masih terutang ya sesuai kesepakatan EPA. Jadi pembetulan SPT dalam hal belum ada pemeriksaan. Bagaimana jika sudah diperiksa? Jika sudah diperiksa itu masih bisa ada pembetulan secara jabatan. Dan jika memang dalam proses pemeriksaan nanti SKP-nya akan mengakomodir apa yang sudah dituangkan dalam kesepakatan EPA tersebut. Untuk pembetulan SPT ini harus disampaikan oleh wajib pajak 1 bulan setelah SK ya, surat keputusan pembelakuan EPA.
Dan apabila terdapat sanksi administrasi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Sari, memang ini sesuatu yang kita harus tahu ya sebagai benefit ya pengajuan EPA di saat ini adalah bahwa tidak akan ada sanksi administrasi untuk proses pembetulan SPT atau pemeriksaan atau pembetulan SKP. Namun caranya tetap WP harus mengajukan permohonan untuk pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sesuai ketentuan KUP. Terakhir nih mungkin Mas Sigit, dalam pelaksanaannya kan EPA bisa berjalan paling lama 5 tahun ya. Nah, bagaimana DJP melakukan pengawasan atas EPA ini? Monitoring DJP itu seperti apa saja? Baik, berarti begini, saya kembali dulu bahwa EPA itu kesepakatan. Kalau sepakatan berarti ada perjanjian yang harus dijalankan, kan begitu ya? Harus dijalankan. DJP adalah mengawasi. Posisinya mengawasi apakah yang ada dalam kesepakatan sudah dilaksanakan oleh wajib pajak atau tidak, kan gitu. Kalau ternyata wajib pajak itu melanggar kesepakatan, ya melanggar kesepakatan, maka ini choice-nya adalah DJP dapat memberitahukan BP bahwa BP itu salah dan segera kembali, kan gitu ya, segera kembali. Atau kita juga dapat membatalkan kesepakatan, ya membatalkan kesepakatan kalau itu. Atau choice yang kedua, ternyata ini namanya sudah tahun-tahun pajak sesudah artinya 2025 itu kan kejadian belum terjadi nih. Ternyata ada perubahan ekonomi, perubahan kondisi, perubahan karakter, perubahan ini yang mempengaruhi, akhirnya kesepakatan itu harusnya diubah sedikit deh, harus diubah banyak, maka itu nanti ada namanya peninjauan kembali, ya peninjauan kembali di peninjauan kembali kalau terjadi perubahan kondisi, atau ternyata kondisinya itu tidak persis sama setelah 5 tahun berarti 2025 2029 ya tadi ya. 2029 setelah itu ternyata tidak ada perubahan kondisi, WP dapat mengajukan pembaruan, diperpanjang lah istilahnya, perpanjangan boleh. Tetapi itu kayaknya sulit ya, kayak sulit dilakukan. Tapi prosesnya tetap sama dengan kayak pengajuan baru. Pengajuan baru gitu ya. Ya, seperti itu. Permohonan lagi ke KPP, ya, nanti akan diproses ya. perundingan lagi, dimulai kembali dari awal gitu ya. Inti dari EPA itu sebetulnya kan supaya tidak ada sengketa sih. Sepakat di awal ya. Kalau sepakat di awal berarti menguntungkan kedua belah pihak, baik DJP maupun wajib pajak. Itu. Baik, mungkin itu saja kawan pajak terkait seluk-beluk EPA pada podcast kali ini. Sekilas saja, tapi mungkin membuka wawasan baru terkait wajib pajak bahwa ada keuntungan baru nih terkait permohonan EPA yang baru, di mana tidak ada STP ya, penerbitan STP atas misalkan nanti pembetulan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak terkait pelaksanaan EPA ini. Baik, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Selamat sore, salam pajak. Selamat sore. Salam sehat.